Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dapat mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya manusia semester 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana Lebaran, maka pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk perkuliahan manajemen sumber daya manusia pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang hubungan kerja atau labor relation. Faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan yaitu baiknya karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Adanya hubungan ketenaga kerjaan atau labor relation ini yang merupakan hubungan kesinambungan antara sekelompok karyawan dengan manajemen perusahaan, yang akhirnya karyawan tersebut membentuk serikat pekerja atau serikat karyawan. Hubungan ini meliputi tentang negosiasi kontrak tertulis yang menyangkut tentang gaji, jam kerja, ketentuan kerja, dan interpretasi serta pelaksanaan kontrak selama jangka waktu berlakunya kontrak kerja tersebut. Konsep hubungan kerja. Konsep hubungan kerja ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha atau pemberi kerja yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itu sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja atau karyawan merupakan suatu bentuk interaksi antara pihak karyawan dengan sesama karyawan, pihak karyawan dengan atasan, atau hubungan antara seluruh individu yang ada dalam suatu perusahaan untuk melakukan interaksi dalam hubungan kerja. Tujuan dilakukan adanya hubungan kerja ini yaitu untuk membicarakan kepentingan-kepentingan perusahaan dan para karyawan yang ada dalam perusahaannya tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh perusahaan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam hubungan kerja yaitu yang pertama, rumuskan permasalahan tersebut, di mana apabila ada permasalahan maka kita harus yang pertama kali menentukan mengapa masalah tersebut bisa terjadi, perhitungan akibatnya, dan apa kesalahannya. Setelah ditahu permasalahan, selanjutnya yang kedua itu mencari fakta dan informasi. Untuk mencari fakta dan informasi ini dalam hubungan kerja yaitu dituntut untuk menentukan apa yang telah atau sedang terjadi atau yang segera akan terjadi. Setelah kita mencari fakta dan informasi, selanjutnya kita yang ketiga itu menganalisa fakta-fakta tersebut, yaitu ditinjau dan diuji serta kelompok-kelompok yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, gejala-gejalanya, fakta-faktanya, sampai pada akar permasalahan tersebut itu apa yang menjadi dalam suatu hubungan kerja. Selanjutnya langkah keempat yaitu mengadakan evaluasi kemungkinan tindakan.
yaitu menyelaraskan dengan sasaran yang ingin diperoleh dengan langkah-langkah sebagai tindakan penyelesaian masalah. Setelah diadakan evaluasi, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mengambil kebijakan sebagai keputusan untuk melaksanakan. Di sini yaitu diadakannya musyawarah sebelum dilaksanakan apa yang perlu dilakukan dalam prioritas pelaksanaan kerja. Setelah diambil kebijakan, langkah keenam yaitu mengadakan pemantauan dalam pelaksanaan pekerjaan. Apakah sesuai dengan rencana kerja atau menyimpang? Adakah perbaikan dan pengendalian yang tepat dalam melakukan pemecahan masalah dalam hubungan kerja tersebut? Selanjutnya kita akan membahas tentang serikat pekerja. Yang dimaksud dengan serikat pekerja yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, membela serta melindungi hak dan kepentingan karyawan, buruh, dan keluarganya. Serikat pekerja merupakan sistem sosial yang terbuka, mengejar tujuan dan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Alasan dalam suatu perusahaan itu dibentuk adanya serikat pekerja yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Karena dengan adanya serikat pekerja, maka serikat pekerja itu dapat mengusulkan atau mempertimbangkan kepada perusahaan agar karyawan itu mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan yang diterima. Yang kedua yaitu mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. Kondisi kerja yang lebih baik di sini yaitu suasana atau lingkungan kerja tersebut yang memadai, yang layak, yang representatif. Yang ketiga yaitu mendapatkan haknya secara adil. Apabila memang karyawan tersebut mendapatkan beban kerja yang lebih, maka dia harus mendapatkan hak secara adil, baik hak tentang kompensasi, hak tentang gaji, upah, maupun sebagai hasil dari dia dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Yang keempat yaitu melindungi diri mereka dari tindakan kesewenang-wenangan manajemen. Di sini bahwasanya dengan adanya serikat pekerja, maka karyawan tersebut akan dapat perlindungan dari serikat pekerja tersebut dari kesewenang-wenangan manajemen. Seperti misalnya dilakukan PHK secara sepihak karena mungkin melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal. Dengan adanya serikat pekerja, maka karyawan tersebut dapat dilindungi dan mendapatkan hak untuk membela diri dari kesewenang-wenangan manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu mendapatkan kepuasan kerja dan kesempatan yang untuk berprestasi. Dengan adanya serikat pekerja di sini, bahwasanya karyawan itu mempunyai rasa kepuasan kerja yang lebih dan kesempatan bagi mereka karyawan yang berprestasi, sehingga mereka yang mendapatkan kepuasan dan berprestasi maka akan mendapatkan kesempatan untuk promosi suatu jenjang jabatan yang lebih baik. Sehingga dalam hubungan kerja ini ada menyangkut 3 dimensi dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama serikat pekerja, yaitu gabungan sekumpulan antara karyawan dan perusahaan. Adanya yang kedua itu dimensi karyawan, dan yang ketiga itu dimensi perusahaan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Bentuk program perkenalan yang tepat serta berakibat pada diterimanya seseorang sebagai anggota kelompok kerja dan oleh organisasi secara ikhlas dan terhormat akan dapat berakibat pada tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Situasi lingkungan pun turut berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja dan besar kecilnya perusahaan.
Pada dasarnya bahwasanya manusia itu bekerja tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan secara material saja, tetapi mereka juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan mentalnya, psikologikalnya, sosial maupun spiritualnya. Sehingga perusahaan yang besar perlu mencari cara pengelompokan karyawan sehingga karyawan tetap merasa mendapatkan perlakuan dan perhatian individual sesuai jati diri masing-masing dan tidak sekedar sebagai alat produksi, diberikan nomor induk pegawai sebagai bentuk identitasnya. Sehingga dengan demikian apabila perusahaan itu memberikan pada karyawan suatu psikologi yang baik, spiritual yang baik, juga karyawan itu mendapatkan nomor induk pegawai. Dengan adanya nomor induk pegawai, bahwasanya itu karyawan sebagai petunjuk bahwa mereka itu bekerja pada suatu perusahaan tersebut, sehingga di sini timbul rasa kepuasan kerja dalam diri karyawan tersebut. Yang kedua itu kepuasan kerja dan prestasi kerja. Pada umumnya terdapat korelasi yang positif antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti bahwasanya karyawan itu merasa puas tidak dengan sendirinya merupakan karyawan berprestasi tinggi, melainkan sering hanya berprestasi yang biasa-biasa saja. Kepuasan kerja itu tidak selalu menjadi motivasional kuat untuk berprestasi. Karyawan yang puas belum tentu terdorong untuk berprestasi karena kepuasannya itu tidak terletak pada motivasinya, akan tetapi terletak pada beberapa faktor, misalnya imbalan yang diperolehnya. Maksudnya di sini yaitu bahwasanya karyawan itu mendapatkan kepuasan kerja tersendiri, dia itu tidak mempunyai prestasi kerja yang sangat tinggi, dia hanya biasa-biasa saja, tapi dia merasa puas. Dia merasa puas karena ada faktor-faktor yang lain sebagai imbalan dari kepuasan kerja tersebut, misalnya imbalan atau kompensasi yang diterima oleh karyawan tersebut sehingga kepuasan kerjanya meningkat. Kepuasan kerja dan kemangkiran kerja. Dalam berbagai penelitian terdapat korelasi kuat antara kepuasan kerja dengan tingkat kemangkiran. Artinya bahwa karyawan yang tingkat kepuasan kerjanya tinggi, maka akan sangat rendah tingkat kemangkirannya. Namun sebaliknya, karyawan yang tingkat kepuasannya rendah, maka akan mempunyai kecenderungan tingkat kemangkiran yang tinggi. Karyawan yang puas akan selalu hadir di tempat kerjanya, kecuali ada alasan-alasan yang benar-benar kuat, sehingga karyawan tersebut mangkir atau absen, tidak masuk kerja. Namun sebaliknya, apabila karyawan itu merasa tidak puas atau kurang puas, maka akan menggunakan berbagai alasan untuk tidak masuk kerja. Di sini maksudnya yaitu bahwasanya kalau karyawan itu merasa puas apa yang didapatkan dalam suatu perusahaan tersebut, maka dia tidak akan absen, dia akan selalu bekerja masuk kerja secara terus-menerus. Sehingga dia itu apabila tidak masuk kerja, kemungkinan dia mempunyai alasan-alasan yang kuat, mungkin karena sakit, atau ada keluarga yang meninggal, atau ada hal-hal yang lain yang memang benar-benar dia itu harus tidak masuk kerja. Namun demikian, apabila karyawan itu dalam satu perusahaan tidak merasa puas atau kurang puas, maka dia dengan berbagai macam alasan, dia itu sering mangkir atau tidak masuk kerja, dikarenakan dia tidak merasa puas apa yang didapatkan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu kepuasan kerja dan keinginan untuk pindah. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan karyawan tersebut mempunyai keinginan untuk pindah yaitu ketidakpuasan pada tempat bekerja yang sekarang. Mungkin sebab-sebab diantaranya yaitu penghasilan yang sangat rendah atau kurang memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi, baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja, pekerjaan tidak sesuai dan berbagai faktor lainnya. Maksudnya di sini yaitu apabila karyawan
yang bekerja dalam suatu perusahaan itu dia merasa tidak puas mungkin disebabkan oleh kondisi kerja atau suasana kerja yang kurang memuaskan atau tidak representatif. Hubungan antar karyawan tidak harmonis, hubungan dengan atasan juga kurang harmonis, sehingga apabila hal ini terjadi maka karyawan tersebut mempunyai keinginan pindah yang lebih tinggi. Mungkin dia mencari perusahaan yang bisa memenuhi kepuasan kerjanya tersebut, mungkin kondisi kerjanya yang bagus, penghasilannya yang tinggi, maupun suasana hubungan kerja antara atasan dan rekan kerjaku saling harmonis, saling mengisi, sehingga apabila kepuasan kerja tersebut tidak terpenuhi maka karyawan mempunyai rasa keinginan pindah dari suatu perusahaan itu lebih tinggi. Selanjutnya itu kepuasan kerja dan usia. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara perusahaan dengan karyawan, kaitannya antara usia dengan kepuasan kerja perlu mendapatkan perhatian. Semakin lanjut usia karyawan, tingkat kepuasan kerjanya biasanya semakin tinggi. Di sini yaitu dengan alasan yang pertama, karyawan yang sudah agak lanjut usia semakin sulit memulai karir baru di tempat yang lain. Sikap yang dewasa dan matang mengenai tujuan hidup, harapan dan keinginan dan cita-cita tersebut. Gaya hidup karyawan yang sudah berusia lanjut sudah mapan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai usia yang lebih muda. Juga sumber penghasilannya yang relatif terjamin, karena dengan usia yang sudah lama bekerja maka penghasilan mereka lebih terjamin dibandingkan dengan karyawan yang mempunyai usia atau masa kerja yang relatif sedikit atau lebih muda. Yang kelima itu adanya ikatan batin dan tali persaudaraan antara yang bersangkutan dengan rekan-rekan dalam suatu perusahaan. Karena karyawan ini sudah bekerja sudah lama dalam satu perusahaan tersebut, maka dia mempunyai ikatan batin dan tali persaudaraan dengan karyawan yang sudah bekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Mungkin dengan atasannya sudah saling mengenal baik, saling tutur kata yang baik, sehingga timbul persaudaraan antara karyawan tersebut dengan sesama karyawan maupun atasan dalam suatu perusahaan tersebut. Namun demikian, apabila karyawan yang lebih muda itu mempunyai keinginan lebih besar untuk pindah, mungkin dia merasa kurang cocok dengan itu, maka dia mempunyai keinginan yang lebih besar untuk pindah cari pekerjaan yang lain. Selanjutnya itu kepuasan kerja dan tingkat jabatan. Semakin tinggi kedudukan karyawan dalam suatu perusahaan, pada umumnya tingkat kepuasannya itu cenderung lebih tinggi. Hal ini disebabkan yaitu yang pertama yaitu penghasilan yang dapat menjamin taraf hidup yang layak, pekerjaan yang memungkinkan karyawan menunjukkan kemampuan kerjanya, status sosial yang relatif tinggi di dalam dan di luar perusahaan. Ini dimaksudkan bahwasanya dengan karyawan itu tingkat jabatannya yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, maka tingkat kepuasan kerjanya itu cenderung lebih tinggi, atau dia mempunyai kepuasan kerja yang sangat tinggi. Karena dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak dibandingkan mereka karyawan yang mempunyai tingkat jabatan yang lebih rendah. Juga di sini dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi, status sosial karyawan tersebut juga mengalami kenaikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sehingga dengan dia memiliki status sosial yang lebih tinggi, maka dia mempunyai rasa kepuasan kerja yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan tersebut. Alasan ini berkaitan erat dengan prospek bagi karyawan untuk dipromosikan, perencanaan karir, dan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan.
dengan adanya seluruh kemampuan bekerja ini, kepuasan kerja dan tingkat jabatan yang lebih tinggi, maka karyawan tersebut kemungkinan dapat dipromosikan untuk perencanaan karir yang lebih matang dan juga untuk pengembangan sumber manusia dalam suatu perusahaan itu agar bisa meningkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang stres, konseling, dan disiplin pegawai. Yaitu yang pertama tentang stres. Stres merupakan salah satu masalah yang pasti akan dihadapi oleh setiap pegawai dalam suatu perusahaan. Sehingga stres ini harus dapat diatasi, baik oleh pegawai itu sendiri, tanpa bantuan orang lain maupun dengan bantuan pihak lain seperti para spesialis atau psikolog yang telah disediakan oleh perusahaan di mana pegawai itu bekerja. Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seorang pegawai. Apabila stres tidak dapat diatasi dengan baik, biasanya akan dapat berakibat pada ketidakmampuan pegawai tersebut berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan. Stres dapat berperan positif dalam perilaku pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. Perlu diwaspadai agar jenis, bentuk, dan intensitas stres tersebut berada pada tingkat yang dapat diatasi, baik oleh pegawai itu sendiri maupun bantuan dari perusahaan itu secara menggunakan tenaga psikologi yang disediakan di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu konseling pegawai. Yang dimaksud dengan konseling di sini yaitu pemeliharaan hubungan yang serasi dengan pegawai, khususnya melalui pemberian bantuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik itu yang sifatnya kedinasan maupun yang bersifat pribadi. Konseling dapat berjalan efektif apabila dilakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, melibatkan paling sedikitnya yaitu dua pihak, dari pihak pegawai dan pihak perusahaan. Yang kedua, berwujud komunikasi dua arah yang saling terbuka, yaitu antara pegawai dan perusahaan saling komunikasi yang terbuka, apa adanya disampaikan permasalahannya. Yang ketiga yaitu membantu pegawai menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Di sini peran perusahaan yaitu atau psikolog dalam suatu perusahaan membantu pegawai tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar permasalahan dapat terselesaikan dan pegawai dapat menjalankan pekerjaannya tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya. Dengan adanya konseling di sini bahwasanya kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya itu dapat meningkat. Yang kelima yaitu memperlakukan pegawai dengan cara yang lebih manusiawi. Di sini dengan adanya konseling itu perusahaan menganggap pegawai itu lebih bermaksud secara manusiawi. Dia dilakukan secara manusiawi, benar-benar diperhatikan oleh perusahaannya. Yang keenam yaitu mengatasi permasalahan pribadi dan organisasi. Apabila karyawan itu mempunyai masalah, baik masalah pribadi maupun dengan organisasinya, maka dapat pegawai tersebut dilakukan oleh konseling sehingga permasalahan pribadinya maupun dengan organisasinya dapat diselesaikan secara baik. Yang ketujuh yaitu bersifat konfidensial, dan kedelapan itu ditangani oleh tenaga ahli yang profesional, yaitu tenaga psikolog yang benar-benar dapat dihandalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai dalam suatu perusahaan tersebut. Fungsi dari konseling pegawai yaitu yang pertama, pemberian nasihat kepada pegawai agar mereka menempuh cara-cara yang paling efektif untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Sehingga apabila nasihat ini dapat diberikan, maka pegawai tersebut akan menempuh cara-cara yang baik, tidak cara-cara yang negatif. Mungkin kalau cara negatif, pegawai tersebut mungkin melakukan
minum minuman keras atau mabuk-mabukan untuk mengatasi stres atau permasalahan yang dihadapinya. Sehingga dengan perusahaan memberikan nasihat yang baik, sehingga pegawai tersebut dapat berhasil secara efektif dalam menghadapi permasalahan yang ditanganinya. Yang kedua itu konseling sebagai fungsi penguatan, dalam arti mendorong para pegawai melanjutkan usahanya mengatasi sendiri sebagai masalah apabila turut pendapat para ahli usaha yang ditempuh itu sudah berada pada jalur yang benar. Yang ketiga yaitu pemberian kesempatan bagi para pegawai untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada seseorang yang mampu berperilaku objektif. Yang keempat yaitu konseling harus mampu berperan sebagai wahana komunikasi dua arah yang efektif melalui manajemen, memahami permasalahan para bawahannya dan sebaliknya, para pegawai memahami tuntutan tugas dan harapan organisasi. Yang kelima yaitu menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan jernih dalam menghadapi permasalahan di kalangan para pegawai. Yang keenam yaitu melakukan reorientasi yang ditepati sehingga pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri menjadi lebih proporsional dan mengenai kehidupan menjadi tidak egosentris. Selanjutnya kita akan bahas masalah disiplin pegawai. Disiplin pegawai di sini ada dua pendisiplinan, yaitu yang pertama pendisiplinan yang bersifat preventif, yang kedua pendisiplinan bersifat korektif. Pendisiplinan yang bersifat preventif yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu penjelasan tentang pola sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi. Diusahakan pencegahan jangan sampai para pegawai berperilaku negatif. Maksudnya di sini yaitu pegawai itu dilakukan tindakan preventif agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau berperilaku negatif. Sehingga dengan adanya preventif ini maka pegawai mempunyai sikap pola yang baik untuk suatu perusahaan. Sehingga ini disiplin bersifat preventif atau pencegahan agar pegawai tidak berperilaku negatif. Yang kedua itu pendisiplinan yang bersifat korektif. Bersifat korektif di sini yaitu jika ada pegawai yang nyata-nyata telah melakukan tindakan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan kepada pegawai, maka akan dikenakan sanksi indisipliner. Berat atau ringannya sanksi tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. Di sini yaitu korektif itu maksudnya pegawai memang benar-benar telah melakukan atau melaksanakan kesalahan nyata, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, atau mereka gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya pelanggaran ini maka perusahaan akan memberikan sanksi indisipliner bagi perkara tersebut. Sanksinya tersebut berat ringannya tergantung pada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Apabila karyawan tersebut melakukan pelanggaran disiplin yang sedang atau ringan, maka juga pegawai diberikan sanksi disiplin yang ringan, mungkin teguran secara tertulis atau teguran secara lisan dulu. Apabila pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin secara berat, mungkin korupsi atau mencuri, maka bobot pemberian sanksi disiplin yaitu sanksi disiplin yang berat. Bisa saja pegawai tersebut dikeluarkan atau di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin yang tingkat berat. Sistem komunikasi kepegawaian. Pemeliharaan hubungan dengan para pegawai memerlukan komunikasi yang efektif
menyangkut kehidupan organisasi disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yaitu pihak perusahaan ke pihak pegawai maupun dari pihak pegawai ke pihak perusahaan. Sehingga di sini proses komunikasi ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adanya dua belah pihak yang saling terlibat, yaitu subjek dan objek komunikasi. Subjek merupakan sumber informasi atau komunikasi, sedangkan objek sebagai sasaran komunikasi, pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua adanya pesan yang hendak disampaikan oleh subjek ke objek. Pesan apa yang disampaikan oleh subjek atau pemberi informasi kepada objek? Pesannya itu seperti apa? Sehingga ada yang kedua itu prosesnya ada pesan antara yang disampaikan oleh subjek ke objek. Yang ketiga itu pemilihan cara atau metode yang digunakan oleh subjek untuk menyampaikan pesan, lisan atau tertulis dengan alat penyampaiannya. Mungkin penyampaian komunikasinya lewat telepon, sehingga secara lisan. Apabila lewat telepon, kemungkinan informasi yang disampaikan ada yang tidak sama atau tidak sesuai yang disampaikan. Mungkin jaringan atau saluran yang terganggu. Bisa saja penyampaian secara langsung bertemu tatap muka antara si subjek maupun si subjek berhadapan secara langsung, sehingga apabila bertemu secara langsung maka pesan yang disampaikan juga dapat lebih efektif. Subjek bisa menyampaikan komunikasi secara langsung pada objek, sehingga objeknya itu bisa menerima apa maksud yang disampaikan pada subjek atau pemberi informasi tersebut. Yang keempat yaitu pemahaman metode penyampaian pesan oleh objek sehingga diterima dalam bentuk yang diinginkan oleh subjek. Yang kelima yaitu penerimaan oleh objek. Dan keenam ada umpan balik dari objek ke subjek. Sehingga dengan adanya umpan balik ini subjek memberikan informasi, terus selanjutnya objek memberikan umpan balik apa yang dikehendaki oleh subjek tersebut. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi, yaitu yang pertama, kesediaan untuk tidak mendominasi pembicaraan. Sehingga di sini antara subjek dengan objek, mereka tidak ada yang mendominasi pembicaraan. Subjek memberikan kesempatan pada objek untuk melakukan pembicaraan, sehingga tidak hanya subjek saja yang melakukan pembicaraan, juga objek juga perlu menyampaikan bicara tersebut, sehingga di sini tidak ada saling mendominasi, baik didominasi oleh subjek maupun didominasi oleh objek dalam pembicaraan tersebut. Yang kedua, mampu menciptakan suasana yang tidak tegang, sehingga di sini komunikasinya itu sangat lancar, sangat familiar, dengan suasana yang santai, yang nyaman. Apabila komunikasi dilaksanakan secara tegang, maka akan dapat menimbulkan suasana yang tidak sedap atau komunikasinya menjadi kaku, kacau, sehingga apa yang disampaikan oleh subjek ke objek tidak akan dapat tersampaikan atau dapat diterima dengan baik oleh objek karena si objek merasa tegang dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu menunjukkan kepada lawan bicara bahwa pimpinan yang bersangkutan mau mendengarkan pihak lain. Di sini bahwasanya pimpinan itu atau lawan bicara atau objek menganggap bahwasanya pimpinan mereka atau atasan mereka mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau permasalahan yang dialami oleh objek, sehingga dengan adanya pembicaraan kedua belah pihak antara subjek maupun objek, maka ini menunjukkan bawahan atau staf dengan pimpinan akan terjadi lawan bicara yang sangat efektif,
baik pimpinan maupun bawahannya. Pimpinan bisa mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan atau yang diinginkan oleh bawahan atau stafnya. Yang keempat yaitu menghilangkan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Mungkin dalam komunikasi ini secara langsung ini kedua belah pihak yang saling berkomunikasi harus fokus pada hal-hal yang dibicarakan. Jangan sampai mungkin pada waktu itu ada telepon yang berbunyi, sehingga apabila ada telepon berbunyi maka akan dapat mengalihkan pembicaraan yang sedang dibahas. Sehingga dalam keadaan komunikasi di sini harus benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan, jangan sampai ada perhatian ke hal-hal lain yang selain yang dibicarakan oleh subjek maupun objek. Yang kelima yaitu mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang keenam, bersifat sabar. Tidak sabar juga ada hubungannya dengan mampu mengendalikan emosi. Sehingga sabar dan mampu mengendalikan emosi, maka komunikasi ini dapat berjalan secara efektif dengan baik subjek maupun objek saling bisa mengendalikan emosinya, sehingga dengan sabar dan tidak ada emosi. Dengan adanya sabar dan dapat mengendalikan emosi, maka di sini akan dapat mencegah timbulnya suatu suasana perdebatan yang sangat sengit dengan subjek maupun objek, dengan pimpinan maupun dengan bawahan. Karena dengan sabar dapat mengendalikan emosi, sehingga perdebatan ini tidak akan sampai meruncing, sehingga permasalahan yang akan dibicarakan dapat terselesaikan dengan baik. Yang kesembilan yaitu mengajukan berbagai pertanyaan sebagai bukti perhatian yang diberikan. Di sini mungkin karyawan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan, apa yang menjadi permasalahan atau hal-hal baru yang diterapkan dalam satu perusahaan ini. Sehingga dengan adanya pertanyaan dari karyawan, itu berarti keputusan atau ketentuan dari perusahaan itu sebagai bukti perhatian bahwasanya karyawan atau bawahan itu benar-benar memperhatikan apa yang menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang 10 yaitu tidak mendominasi pertanyaan, baik subjek maupun objek tidak mendominasi pertanyaannya, itu harus benar-benar seimbang. Tantangan dalam hubungan kerja. Pertumbuhan berbagai jenis pekerjaan dan meningkatnya globalisasi pada perusahaan akan dapat menghadirkan hubungan pegawai yang unik terhadap sumber daya manusia. Hubungan pegawai secara khusus akan menghadapi tantangan tentang penyebaran penyakit, radiasi, dan gangguan pada pegawai yang bekerja dengan menggunakan video, mungkin masalah asap rokok yang ada di dalam suatu perusahaan, kualitas komputer, mungkin komputernya yang kurang layak dengan radiasi sinar komputernya, maupun masalah-masalah yang menantang lainnya, sehingga hubungan pegawai ini akan dapat berjalan secara baik. Jalan keluarnya apabila ada permasalahan-permasalahan di atas seperti asap rokok, kualitas komputer, dan menantang yang lainnya, maka jalan keluarnya itu dilakukan komunikasi antara pegawai dan atasan, bimbingan pegawai dan disiplin, sehingga dapat diharapkan akan tercipta suasana kerja yang sehat dan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan tersebut. Peran Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia akan selalu bertanggung jawab untuk mendorong dan mengarahkan hubungan antara pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas antar pegawai
dan produktivitas pegawai. Usaha Departemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan hubungan antar pegawai berarti membutuhkan dukungan dari manajemen dengan penekanan pada motivasi serta kepuasan kerja pegawai. Tanpa dukungan manajer dalam suatu perusahaan, usaha ini biasanya gagal, sehingga dukungan manajer menjadi sangat penting. Maksudnya di sini yaitu bahwasanya peran Departemen Sumber Daya Manusia atau yang mengurusi SDM manusia ini bertanggung jawab dan mendorong hubungan baik antara pegawai dan perusahaan, sehingga di sini akan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja pegawai tersebut. Dengan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas pegawai, sehingga akan dapat menjadi peningkatan kinerja, sehingga produktivitas perusahaan itu juga akan semakin meningkat. Dukungan dan motivasi sebagai kepuasan kerja pegawai dalam suatu perusahaan, sehingga dukungan manajer itu sangat diharapkan dalam rangka mencapai produktivitas kerja dalam suatu perusahaan. Kualitas kehidupan kerja melalui keterlibatan pegawai. Salah satu metode yang umum digunakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja yaitu keterlibatan pegawai terdiri dari berbagai metode yang sistematis agar pegawai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pegawai akan merasa turut bertanggung jawab dan merasa turut memiliki atas keputusan yang dia ikut berpartisipasi di dalamnya. Maksudnya di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja, maka pegawai atau karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik keputusan untuk meningkatkan produktivitas maupun peningkatan kinerja, sehingga dengan dilibatkannya pegawai atau karyawan itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka pegawai tersebut akan merasa turut bertanggung jawab karena dia ikut menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan tersebut. Sehingga apabila pegawai itu merasa bertanggung jawab, sehingga dia masa keputusan itu harus dia laksanakan karena dia juga berpartisipasi dalam keputusan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu perusahaan tersebut. Kualitas kehidupan kerja dan penguatan intervensi. Banyak perusahaan yang telah melakukan intervensi dalam rangka mendorong keterlibatan karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun tim yang didasarkan pada falsafah bahwa kelompok akan dapat memecahkan masalah dengan lebih baik daripada diputuskan secara individu. Maksudnya di sini yaitu perusahaan juga melakukan intervensi dalam rangka mendorong keterlibatan karyawan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya. Sehingga di sini kita perusahaan dengan karyawan membangun suatu tim bahwa berfalsafah bahwa suatu masalah tersebut dapat diselesaikan atau dipecahkan itu melalui suatu kelompok, tidak bisa atau diputuskan secara individu, sehingga apabila dibantu suatu tim maka suatu permasalahan dapat diatasi dengan baik, dengan mudah diselesaikan secara kelompok daripada diselesaikan secara individu masing-masing pegawai tersebut. Praktek hubungan kerja. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia akan sangat mempengaruhi hubungan dengan pegawai, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Supervisor bertanggung jawab secara individual berkaitan dengan hubungan dan penerimaan pegawai.
apabila ada praktek-praktek yang tidak etis seperti bias. Hal ini akan membutuhkan pendekatan-pendekatan yang seragam, legal, dan berskala perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia diberi tanggung jawab pada tingkatan tertinggi dalam hubungan pekerjaan. Demikian materi tentang hubungan kerja atau labor relation yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih atas perhatian mahasiswa. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.